Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah pengajian petang Ramadan rahimakumullah. Insyaallah kita masuk pada doa-doa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri dan diajarkan kepada umatnya. Kita baca di sini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Qalat faqultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Faqala khabbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath fatu makkah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita biasa memanggilnya Siti Aisyah, ya, radhiyallahu taala anha. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW itu banyak membaca bacaan ini, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, di baginda Rasulullah SAW itu kesehariannya banyak membaca bacaan ini, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, 4 kalimat saja, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, maha terpuji Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Ini Nabi SAW banyak membaca bacaan ini. Padahal kita tahu beliau sudah diampuni segala dosa dan kesalahannya di masa yang lampau maupun yang akan datang. Beliau orang yang terbaik, beliau orang yang dijamin surga, ya. Bahkan beliau diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat orang untuk masuk surga. Tapi ya, beliau banyak beristighfar, banyak
bertaubat, banyak beristighfar, banyak memohon ampunan kepada Allah, dan banyak bertaubat. Ini beliau, ya. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak kemudian ya tertipu oleh karunia dari Allah, ya. Kan saya sudah diampuni dosa-dosanya, nggak usah banyak-banyak istighfar, nggak usah banyak-banyak tobat, ya. Seperti orang-orang sekarang itu kadang, ya, puasa Ramadan itu kan diampuni dosanya, seluruh dosanya yang telah berlalu, ya. Ibadah malam Lailatul Qadar itu kan sama seperti ibadah 1000 bulan, ya. Jadi nanti nggak usah sholat lagi, nggak apa-apa, sudah sisa-sisa sudah, ya, pahalanya sisa-sisa katanya. Nah, itu tertipu namanya. Qala faqultu ya Rasulullah araka tukthiru min qaul subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kata Siti Aisyah, aku bertanya, wahai Rasul, aku perhatikan Anda banyak membaca kalimat-kalimat ini, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Ya, apa alasannya? Saya dapati Anda ini banyak membaca ini, tasbih, tahmid, istighfar, dan pengakuan taubat. Bukannya engkau itu sudah diampuni segala dosa dan kesalahan engkau, wahai Rasul? Maka Rasulullah menjelaskan, khabarani Rabbi, Allah memberitahu kepadaku, anni sa'ara alamatan fi ummati, aku akan melihat, ya, tanda-tanda besar pada diri umatku. Ya, aku akan melihat tanda-tanda besar pada diri umatku. Fa idza ra'aituha, jika aku sudah melihat tanda-tanda besar pada umatku, aktsartu min qauli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, maka aku diperintahkan untuk memperbanyak baca ini, ya, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan sekarang aku sudah melihat tanda besar itu pada umatku yang Allah beritakan dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan dari Allah dan penaklukan, ayat Fatu Makkah, penaklukan Makkah. Wa ra'aitan nas, dan kau melihat orang-orang yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, ke dalam Islam, afwajan, berbondong-bondong. Wahai Nabi, apabila telah datang kemenangan, pertolongan dari Allah, dan telah terjadi penaklukan Makkah, dan kau lihat orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, ya memang begitu, ya. Jadi ramai orang masuk Islam itu titik awalnya itu setelah Fathu Makkah. Setelah Makkah itu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, ya, tahun ke-8, berarti Nabi 13 tahun di Mekah, kemudian ditambah 8 tahun di Madinah. Berapa tahun itu? 20-an tahun, ya. 20 tahun Nabi SAW itu diutus jadi Nabi, berdakwah, ya. Baru Allah berikan kemenangan, menaklukkan Makkah, memasukkan Makkah ke dalam
Islam. Ya, berarti butuh kesabaran ya kan? Makanya ketika Nabi itu pertama dinobatkan sebagai Rasul, itu langsung diperintahkan sabar. Wali rabbika fasbir, ya. Ketika pertama dinobatkan jadi Rasul, kemudian dikasih tahu misinya apa jadi Rasul, ya. Lalu langsung Allah perintahkan wali rabbika fasbir di surat Al-Mudaththir itu, ya. Dan bersabarlah lillah, bersabarlah dengan ikhlas lillah, karena Allah semata kau bersabar. Ternyata bakalan panjang perjalanan beliau, ya, 20 tahun. Dibayangkan Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul itu usia berapa? 40. 20 tahun memimpin pasukan, ya, menaklukkan kota Makkah. Sebelumnya ketika 13 tahun berarti usianya 53 tahun, Nabi harus memimpin kaum muslimin terusir dari Makkah. Usia 53 tahun. Kemudian 7 tahun berikutnya berarti usia berapa? 60 tahun. Usia 60 tahun. 60 tahun itu sudah kakek-kakek, ya kan? Mimpin pasukan perang menaklukkan Makkah. Beliau sallallahu alaihi wasallam setelah Makkah itu kalah dan masuk ke dalam wilayah Islam, baru orang-orang itu ramai masuk Islam. Karena dulu yang menjadi patokan mereka itu Makkah dan penduduknya. Ya, kalau Makkah dan penduduknya sudah kalah, ya sudah. Ya. Yang lainnya bakalan kalah, ya. Maka kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam setelahnya. Apa yang Allah perintahkan kepada beliau? Jika melihat itu semua, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, maka bacalah ini subhanallah walhamdulillah au subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Sucikan Allah, puji Allah, mohonlah ampunan kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Allah itu maha suci, maha terpuji dalam segalanya. Jadi kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu Allah itu maha suci, maha terpuji, maha lebih besar dalam segalanya. Zat Allah maha suci, maha terpuji. Tidak ada sedikit pun kekurangan, ketidaksempurnaan, tidak ada sedikit pun cacat, tidak ada sedikit pun kenegatifan. Zat Allah itu maha suci, maha terpuji. Kemudian nama-nama Allah, Asmaul Husna Allah, itu juga maha suci, maha terpuji. Tidak ada buruknya sedikit pun, tidak ada cacatnya sedikit pun, tidak ada ketidaksempurnaannya sedikit pun. Nama-nama Allah, Asmaul Husna, semuanya maha suci dan maha terpuji. Kemudian sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, apa yang Allah lakukan, semuanya maha suci, maha terpuji. Nggak ada kekurangannya, nggak ada, ya, ketidaksempurnaannya itu nggak ada. Apa yang Allah lakukan maha sempurna. Kemudian takdir Allah. Takdir Allah ini bagian dari keputusan Allah. Itu juga maha terpuji. Tidak ada takdir Allah yang layak untuk diolok-olok, ya, layak untuk dihina. Tidak ada. Takdir Allah itu terpuji, sempurna. Demikian pula hukum-hukum Allah, hukum-hukum Allah, ya, perintah-perintah dan larangan Allah, itu semuanya terpuji.
Tidak ada yang tidak sempurna, tidak ada yang kurang, tidak ada yang dolim, tidak ada yang curang, tidak ada yang cacat, nggak ada yang negatif, nggak ada, semua perintah. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu nggak pernah nyuruh yang kotor-kotor, yang buruk-buruk, yang mungkar-mungkar, nggak pernah. Ya, justru innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang diperintahkan Allah itu mesti adil, mesti baik. Ya, Allah nggak pernah memerintahkan yang mungkar, memerintahkan yang zalim, nggak pernah. Selalu terpuji. Apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah itu terpuji. Nggak ada yang tidak. Yang terakhir, ya, zat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat dan perbuatan Allah, takdir Allah, kemudian hukum Allah, 5 ya, dan yang terakhir balasan Allah. Balasan Allah baik bagi orang beriman maupun bagi orang nggak beriman, semuanya itu terpuji. Balasan Allah nggak ada kecurangan di situ, nggak ada kezaliman di situ, nggak ada ketidaksempurnaan di situ, nggak ada cacatnya. Balasan Allah terpuji. Ya. Jadi ini 6. Kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ingat Allah Maha terpuji dalam 6 ini. Kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ingat ya Allah Maha suci, Maha terpuji dalam 6 perkara ini. Dalam 6 hal ini. Ya. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah Maha terpuji dalamnya. Maha sempurna di dalamnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Fihi talabu maghfiratil dzunub. Ya. Ini artinya permohonan ampunan atas dosa-dosa. Wal istighfar lahu sya'nun 'azim wa makanatun 'aliyah. Bacaan istighfar, bacaan permohonan ampunan dan tobat itu punya nilai istimewa. Ya, Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan, yukhrijul abda minal fi'lil makruh ila fi'lil mahbub. Istighfar itu akan memindahkan seseorang yang membacanya dari perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin kepada perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu istighfar. Ya, istighfar itu akan memindahkan orang yang membacanya itu dari perbuatan yang dibenci kepada perbuatan yang dicinta. Wa minal amalin naqis ilal amalit tam. Istighfar itu akan memindahkan dari amalan yang tidak sempurna kepada amalan yang sempurna. Dari amalan yang cacat kepada amalan yang utuh. Sholatnya nggak sempurna, ya, sholatnya nggak sempurna. Pas sholat itu usil, pikirannya nggak khusyuk, ya, kadang lupa, kadang ya nggak baca, pokoknya bergerak aja, nggak sempurna. Setelah sholat baca apa? Istighfar. Setelah salam baca istighfar. Ya, menyempurnakan kekurangan dalam sholatnya. Menyempurnakan kekurangan dalam sholatnya. Ya. Wa yarfa'ul 'abda minal maqamil adna ilal a'la minhu wal akmal. Mengangkat derajat orang yang membacanya dari kedudukan yang rendah kepada kedudukan yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Itu istighfar. Ya, coba itu. Kalau kita baca tentang penduduk surga, ya, mereka oleh Allah diberitahukan kepada kita di antara amalannya dulu di dunia apa? Ya, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka banyak beristighfar di waktu sahur. Jadi
dari makom, dari kedudukan yang kelas bawah, dengan perbanyak istighfar Allah angkat derajatnya kepada makom yang lebih tinggi, yang lebih sempurna. Fa innal 'abida lillah wal 'arifa billah fi kulli yaumin bal fi kulli sa'atin bal fi kulli lahzatin yazdad ilman billahi wa basiratan fi dinihi wa ubudiyatihi. Orang yang sangat mengenal Allah setiap waktunya, ya, maka ilmunya bertambah, penghambaan dan ibadahnya juga bertambah. Bihaitsu yajidu dzalika fi ta'amihi wa syarabihi wa naumihi wa yaqadatihi wa qawli wa fi'lihi wa yara taksirahu fi huduri qalbihi fil maqamatil aliyah wa itaya haqqaha. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia sadar, dia berucap, dia berbuat. Ya, kalau orang itu betul-betul mengenal Allah, dia akan menyadari bahwa dalam semua kegiatan itu ada ketidaksempurnaan dari dirinya, ada ketimpangan dari dirinya, maka ditutup dengan istighfar. Fa huwa yahtaju ila istighfar ana alaihi wa atrafan. Jadi dia selalu butuh untuk beristighfar siang malam. Ya, bal huwa mutirrun ilaihi daiman. Bahkan yang namanya istighfar itu kita butuhkan setiap waktu. Tidak bisa kita terpisah dari yang namanya istighfar. Ya, fil aqwal wal ahwal, fil ghawaib wal masyahid lima fi minal masalih. Karena di dalam istighfar itu ada banyak sekali keutamaan, ada banyak sekali manfaat, wa jalbil khairat. Istighfar itu akan banyak mendatangkan kebaikan, wa daf'il madarat, akan menolak bahaya, talabiz ziyadah fil quwwah fil a'malil qalbiyah wal badaniyah al yaqiniyah al imaniyah. Dengan perbanyak istighfar maka akan semakin meningkat kekuatan untuk beramal, akan semakin meningkat keteguhan hatinya, kekuatan batinnya, imannya, yakinnya. Itu manfaat dari istighfar. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan apa? Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31. Ya, wahai orang-orang beriman, kalian semuanya tanpa terkecuali bertaubatlah kepada Allah. Banyak-banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak baca ini. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa? Keuntungannya la'allakum tuflihun, maka kalian akan mendapatkan banyak sekali keberuntungan, kemenangan dunia dan akhirat. Ya, wal abdu ma'murun an yatuba ilallahi ta'ala daiman. Yang namanya manusia, hambanya Allah, itu setiap waktu selalu butuh kepada taubat, kepada istighfar, kepada bacaan ini. Makanya Nabi SAW beliau banyak dan sering membaca bacaan ini setiap waktu. Bacaannya ringkas apa? Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Setiap waktu, gratis. Ya, gratis, dan balasannya, pahalanya dunia, akhirat, lahir batin. Wallahu a'lam. Itu yang kita baca di kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus taat kepadanya dan menerima semua amal ibadah kita, dan mengkaruniakan kepada kita keutamaan di bulan Ramadan ini, terutamanya keutamaan di Lailatul Qadar nanti. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.